Karena aku jadi sel darah merah, jadi aku mengikat ke jantung. Tugasku mengambil oksigen ke paru-paru melalui hemoglobin. Karena aku udah dapat oksigen, aku bakal nyalurin itu ke sel jaringan dan organ untuk dapatkan mereka fungsi-fungsi yang baik. Karbon dioksida dari jaringan maka aku akan memberikan ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Akan mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Mari kita simak penjelasan tentang sel darah merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu. Di sini saya akan membahas tentang sel darah merah atau yang biasa kita sebut eritrosit. Sel darah merah adalah komponen darah yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh kita. Tugas utamanya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa kembali karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan saat kita bernapas. Eritrosit ini sangat penting karena tanpa oksigen, sel-sel tubuh kita tidak bisa menghasilkan energi untuk berfungsi dengan baik. Jadi, bisa dikatakan sel darah merah adalah kurir oksigen bagi seluruh tubuh kita. Kalau kita lihat dari bawah mikroskop, bentuk sel darah merah itu seperti cakram pipih yang tengahnya cekung disebut bikonkav. Menariknya, sel darah merah tidak memiliki inti sel, jadi dia tidak bisa membela diri atau memperbaiki diri sendiri. Tapi karena tidak punya inti, ruang di dalam sel bisa lebih banyak digunakan untuk menyimpan hemoglobin, yaitu protein khusus yang membuat darah berwarna merah. Nah, hemoglobin inilah yang berperan penting dalam mengikat oksigen. Ketika darah melewati paru-paru, hemoglobin akan menangkap oksigen dan membentuk oksihemoglobin, lalu membawanya ke seluruh tubuh. Setelah itu, hemoglobin juga akan mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh dan membawanya kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Jadi, bisa kita simpulkan, tanpa hemoglobin, sel darah merah tidak bisa menjalankan tugas utamanya. Sel darah merah dibentuk di sumsum tulang merah, terutama di tulang-tulang pipih seperti tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang dada. Proses pembentukannya disebut eritropoiesis. Rata-rata satu sel darah merah hidup selama 120 hari. Setelah itu, ia akan menjadi tua dan tidak bisa elastis lagi. Sel darah merah yang sudah tua akan dihancurkan di limpa dan hati. Dari proses penghancuran itu, zat besi dari hemoglobin akan digunakan kembali untuk membentuk sel darah merah baru. Sedangkan sisa-sisanya akan diubah menjadi bilirubin dan dikeluarkan bersama empedu. Nah, ada beberapa gangguan yang bisa terjadi, misalnya anemia, yaitu kondisi saat jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin terlalu sedikit. Akibatnya, tubuh menjadi lemas, cepat lelah, dan pucat. Yang kedua, yaitu polisitemia, yaitu jumlah sel darah merah terlalu banyak sehingga darah menjadi kental. Kesimpulannya, jadi teman-teman, sel darah merah adalah sel yang sangat penting bagi kehidupan kita. Mulai dari bentuknya yang unik, peranannya dalam mengangkut oksigen, hingga proses pembentukannya. Semuanya dirancang agar tubuh kita bisa terus berfungsi dengan baik. Karena itu, menjaga kesehatan darah dengan pola makan yang bergizi, terutama yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat sangatlah penting agar produksi sel darah merah tetap optimal. Itu saja penjelasan saya tentang sel darah merah. Terima kasih, semoga penjelasan ini membantu kita lebih memahami betapa luar biasanya kerja sel darah merah di dalam tubuh kita. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.